Halo semuanya, ketemu lagi di kelas Kimia Organik. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang basic knowledge of organic chemistry, kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu kita akan membahas tentang alkana. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di materi alkana ini? Jadi di materi alkana, ada beberapa topik ya. Yang pertama itu adalah definition and structure. Jadi kita membahas definisi dari senyawa alkana dan strukturnya seperti apa. Kemudian yang kedua kita masuk ke nomenklatur atau tata nama, di mana tata nama ini nanti ada dua, yaitu tata nama secara IUPAC dan tata nama secara common names. Nah, untuk di nomenklatur ini kita juga akan membahas tentang tata nama untuk alkana yang rantai lurus ya, yang straight maupun yang branch. Kemudian kita akan membahas juga untuk cycloalkana. Nah, kemudian kita masuk ke isomer, di mana kemarin isomer ini juga sudah sempat kita sebut-sebut di materi Basic Knowledge of Organic Chemistry. Nah, di sini kita akan lebih fokus lagi untuk isomernya, khususnya untuk senyawa organik. Nah, kemudian kita masuk ke properties. Jadi, properties itu berarti kita akan membahas tentang sifat fisika dan sifat kimianya. Nah, dari properties kita masuk ke preparation. Nah, di preparation ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat senyawa alkana atau bagaimana cara mensintesisnya di laboratorium. Nah, yang terakhir kita akan membahas alkan in nature. Jadi di sini kegunaan atau fungsi alkana itu apa sih yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi pada video kali ini kita akan fokus kepada dua materi saja, yaitu yang pertama mengenai definition and structure dari alkana, dan yang kedua mengenai nomenklaturnya. Nah, tapi untuk nomenklatur ini kita fokus dulu ke tata nama IUPAC. Nah, kita masuk ke materi definition and structure dari alkana. Nah, jadi alkana sebenarnya sudah sempat kita singgung di materi sebelumnya, terutama di bagian klasifikasi dari senyawa organik. Jadi alkana itu bisa kita definisikan sebagai saturated aliphatic hydrocarbon that contains only single bond. Nah, artinya berarti di sini hidrokarbon sudah jelas alkana itu hanya terdiri atas karbon dan hidrogen saja. Nah, kemudian di sini ada kata-kata saturated, berarti senyawanya jenuh. Nah, jenuh itu juga merupakan indikasi bahwa ikatan yang dimilikinya itu adalah single bond. Gitu ya. Nah, kemudian kalau aliphatic sudah kita bahas juga di materi sebelumnya, aliphatic itu berarti rantainya terbuka. Bisa dalam bentuk rantai lurus maupun rantai yang bercabang. Oke, berikut ini adalah contoh-contoh senyawa alkana yang digambarkan dengan berbagai macam jenis struktur ya. Jadi ini yang pertama, alkananya digambarkan dengan bentuk molekul. Jadi kalau untuk yang bola hitam itu berarti menunjukkan bahwa itu ada atom karbon. Kemudian kalau untuk yang berwarna abu-abu itu adalah atom hidrogen. Nah, jadi bisa kita perhatikan di sini tidak ada yang ikatannya double atau triple. Semua ikatannya single bond. Nah, kita juga bisa menggambarkannya dalam bentuk seperti ini ya, yang kemarin kita pelajari dalam bentuk line structure. Jadi bentuknya seperti garis-garis zigzag seperti ini. Jadi kalau menggambarkan line structure, walaupun kata-katanya line, bukan berarti kalian menggambarnya garis lurus kayak gitu ya. Kalau lurus berarti nggak kelihatan jumlah karbonnya berapa. Jadi dibentuk zigzag seperti ini. Nah, kita juga bisa menggambarkan dalam bentuk condense structure. Jadi masih menampilkan karbon dan hidrogennya seperti ini. Atau kita bisa juga menggambarkan dalam bentuk expanded. Jadi kelihatan antara ikatan karbon dengan hidrogen maupun karbon dengan karbon. Cuman kendalanya kalau memakai model yang seperti ini, kalau nanti karbonnya banyak, itu lumayan capek ya gambarnya. Jadi kalau untuk kedepannya kita akan lebih banyak memakai yang model line structure seperti ini. Jadi supaya lebih ringkas dan lebih cepat. Baik, berikutnya kita masuk ke GMF dan GSF of alkan. Jadi kalau GMF itu adalah General Molecular Formula. Sementara kalau GSF itu adalah General Structural Formula. Nah, jadi kalau General Molecular Formula itu adalah rumus umum ya. Jadi rumus umum dari senyawa alkana. Jadi semua senyawa alkana itu pasti memenuhi rumus ini. CnH2n plus 2. Di mana N-nya itu kita ganti dengan bilangan bulat ya, dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai 2000 juga bisa ya. Jadi semua alkana memenuhi rumus ini. Nah, jadi kalau misalkan kita punya N-nya misalkan 5,
atau karbonnya ada 5, berarti hidrogennya ada berapa? Tinggal kita masukkan ke rumus ini juga. Berarti C5H 2 dikali 5 10, 10 ditambah 2 12. Jadi rumus senyawanya adalah C5H12. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk general structural formula, nah di sini kita melambangkannya dengan R. R itu apa sebentar ya, setelah ini kita bahas lagi. Jadi R itu alkil sebenarnya. Jadi kalau untuk rumusnya itu bisa RR atau RH. Gitu ya. Ini untuk general strukturalnya. Oke, kita bahas sedikit di sini untuk GSF dan GMF. Jadi misalkan kita punya 2 buah senyawa alkana seperti ini. Jadi alkana yang pertama itu terdiri atas 1 karbon dengan 4 buah hidrogen. Nah, kemudian yang kedua itu ada 2 karbon dengan 6 buah hidrogen. Nah, di sini tadi kita ada menyebutkan R, tadi sempat Ibu sebutkan juga, R itu adalah alkyl group. Alkyl group itu terdiri atas hidrokarbon, jadi karbon dan hidrogen saja. Nah, rumus dari alkyl atau R itu adalah CnH2n plus 1. Kalau yang alkana tadi CnH2n plus 2. Nah, berarti si R ini berarti kehilangan 1 buah hidrogen. Makanya rumusnya menjadi 2n plus 1. Nah, sekarang kalau kita mau buat general struktural formulanya dari 2 buah senyawa ini, berarti yang pertama, nah ini berarti R, ya, CnH2n plus 1, C-nya ada 1, berarti hanya 2 dikali 1, ditambah 1 ada 3. Nah, ini berarti bagian R-nya, sementara kalau untuk struktur yang dengan 2 karbon, nah kita bagi 2, ini sebelah kanan R, sebelah kiri juga R, gitu ya. Berarti kalau untuk senyawa yang pertama, itu rumus strukturalnya itu adalah RH, ya, karena terdiri atas R dan hidrogen. Tapi kalau untuk yang 2 karbon itu berarti RR. Nah, Bu, yang struktur yang kedua bisa juga dong berarti rumusnya RH, bisa. Berarti di sini kita mengambil 2 karbon di sini C2H5 dengan 1 buah hidrogen. Itu masuk juga ke sini, ya, RH. Tapi kalau untuk struktur yang pertama tidak bisa dimasukkan ke bentuk RR. Karena kan di sini R-nya hanya ada 1. C-nya cuma ada 1, seperti itu ya. Dan kemudian kalau untuk GMF-nya, general molecular formulanya, berarti tinggal kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi untuk memenuhi CnH2n plus 2, maka untuk struktur yang pertama, rumusnya adalah CH4. Nah, sementara kalau untuk struktur yang kedua, di sini karena ada C-nya ada 2, berarti rumusnya menjadi C2H6. Semuanya memenuhi rumus umum yang di CnH2n plus 2. Oke, berikutnya ini ada beberapa informasi tambahan mengenai alkana. Jadi yang pertama, alkana disebut juga sebagai parafin, ya, atau nama lainnya itu disebutnya parafin. Jadi di sini karena alkana itu terdiri dari karbon dengan karbon, karbon dengan hidrogen yang semua ikatannya single bond. Jadi mereka itu sebenarnya kurang reaktif. Nah, itu makanya disebut parafin. Nah, terus kemudian di sini seperti yang kita bahas pada materi hibridisasi, alkana itu hanya memiliki ikatan sigma. Ya, jadi karena tidak ada double bond atau triple bond, tidak ada orbital P yang tidak terhibridisasi, maka ikatannya single semua, artinya ikatannya sigma semuanya. Nah, kemudian di sini ada suffix is ane. Nah, tulisannya ane ya, N. Jadi di sini alkana itu ciri khas nama senyawanya itu nanti semua akhirannya itu akan ada akhiran anu. Ya, jadi nanti kita bisa mengidentifikasi dari namanya, oh ini senyawa alkana. Nah, kita melihat dari akhirannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tata nama. Biasanya ini paling asik ya, belajar tentang tata nama. Tapi sebelum Ibu lanjut lebih jauh, Ibu ingin menekankan dulu, karena di sini kita akan membahas tentang IUPAC, ya, IUPAC nomenklatur. Tolong pada materi ini kalian betul-betul istilahnya apa ya, mencoba untuk memahami. Nah, karena tata nama IUPAC ini bukan hanya kita gunakan di alkana saja, tapi nanti kita gunakan juga untuk senyawa alkena, alkuna, bahkan senyawa dengan gugus fungsi. Dan aturannya itu semuanya sama, tinggal menyesuaikan saja. Jadi kalau kalian di sini oke, kalian mantap di sini, nanti untuk beralih ke senyawa yang lain juga akan lebih mudah, ya, karena tinggal menyesuaikan saja. Oke.
untuk tata nama alkana seperti yang sudah tadi disebutkan sebelumnya. Jadi di sini ada 2 jenis ya. Nanti kita akan belajar memberikan nama secara IUPAC. Nah, IUPAC itu apa sih? Nah, ini ada kepanjangannya. IUPAC itu adalah International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, jadi ini sebenarnya suatu organisasi yang memang melakukan standarisasi dalam penamaan pada senyawa organik maupun inorganik. Nah, jadi kalau memberikan nama secara IUPAC itu standarnya di seluruh negara sama. Jadi kalian yang ada di sini di Kota Bogor dengan teman-teman kalian yang berada di Aceh misalkan, dari Aceh kemudian atau di luar negeri, misalkan di Eropa, di Amerika, itu standarnya sama. Jadi tidak ada yang berbeda-beda ya, semuanya mengikuti aturan baku dari IUPAC. Nah, sementara untuk yang kedua itu adalah common names. Nah, tapi common names ini sebenarnya terbatas ya. Biasanya hanya untuk senyawa-senyawa yang lebih sederhana dari strukturnya. Nah, jadi untuk common names nanti kita akan menemukan istilah iso, neo, third, seperti itu. Nah, tapi yang paling banyak digunakan itu adalah IUPAC. Karena itu merupakan standar dari semua negara. Oke, ini sedikit informasi tentang IUPAC. Ya, nah jadi IUPAC itu merupakan suatu organisasi yang mewakili para chemis, berarti para ilmuwan kimia ya dari berbagai negara. Nah kemudian didirikannya itu pada tahun 1919. Nah kemudian kantornya itu ada di Zurich. Ini bacanya mungkin Ibu dikoreksi ya, bacanya gimana yang lebih tepat atau letaknya di negara Swiss. Tapi untuk segala urusan administrasi itu kantornya ada di Amerika. Nah, kemudian di sini organisasi IUPAC itu yang tadi sempat kita bahas, pekerjaannya adalah melakukan standarisasi dalam penamaan, baik untuk senyawa organik maupun senyawa anorganik. Nah, jadi supaya ada keseragaman dalam pemberian nama senyawa. Dan ini logonya ya, logo dari IUPAC. Mungkin dari kalian nanti ada yang berminat untuk bekerja di IUPAC ya, jadi kenali logonya aja dulu ya, nanti siapa tahu bisa ke sana. Sekarang kita masuk ke aturan IUPAC dalam memberikan nama pada senyawa alkana. Jadi sekali lagi, tolong dipahami IUPAC ini bukan hanya berlaku untuk alkana saja, tapi nanti berlaku juga untuk senyawa-senyawa yang lain. Nah, dan semua rules-nya atau batasannya itu sama ya. Nah, jadi tolong diperhatikan. Nah, di sini yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengidentifikasi parent chain atau rantai induk atau rantai utama. Nah, bagaimana cara menentukan parent chain? Kita cari rantai karbon yang memuat karbon terbanyak. Atau dengan kata lain kita pilih rantai karbon terpanjang dalam struktur tersebut. Itu kita tetapkan sebagai parent chain-nya. Nah, kemudian yang kedua, setelah mengidentifikasi parent chain, kita mencari atau mengidentifikasi cabangnya. Berarti cabang itu yang tidak termasuk ke dalam parent chain, ya, percabangannya. Nah, di sini kita bisa menentukan jumlahnya ada berapa, dan kemudian kita menentukan juga jenisnya ada apa saja. Langkah yang ketiga, selanjutnya kita memberikan penomoran. Nah, jadi rantai yang sudah kita tetapkan itu tadi harus diberikan nomor, tapi ada aturannya, tidak sembarang memberikan nomor. Jadi nomor awalan gitu ya, atau nomor pertama itu diberikan kepada ujung rantai karbon yang paling dekat dengan alkil atau paling cepat bertemu dengan alkil atau cabang. Nah, baru setelah kita menentukan parent chain, alkilnya sudah diberikan nomor juga, baru kemudian kita menuliskan namanya. Nah, menuliskan namanya juga tidak sembarangan ya, jadi ada aturannya untuk menuliskan namanya. Nah, aturan tulisan nama IUPAC atau formatnya seperti apa? Jadi formatnya itu number or position of branes atau alkil itu tadi, number atau posisi dari alkil, kemudian disambung dari nama dari alkilnya, dan baru kemudian disebutkan nama dari parent chain-nya. Gitu. Jadi diulangi sekali lagi ya. Jadi IUPAC name format itu pertama kita sebutkan dulu posisi atau nomor dari alkilnya, ada di nomor berapa. Kemudian kita sambung dengan nama dari alkilnya, baru kemudian kita sebutkan nama dari parent chain-nya. Oke, ini ada sedikit ilustrasi mengenai parent chains, mengenai branes atau mengenai alkil. Nah, di sini ada senyawa yang pertama. Nah, senyawa yang pertama ini kalau kita menentukan parent chains-nya, berarti kita paling gampang kita tentukan rantai lurus dulu. Kita hitung ada berapa? 1, 2,
3, 4. Nah, ternyata untuk senyawa yang pertama dia tidak memiliki cabang, ya, jadi tidak ada cabangnya. Berarti parent chain-nya sudah seperti ini saja, lurus. Nah, tapi kalau untuk contoh yang kedua, ini kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Misalkan kita ambil lurus dulu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 karbon. Kita juga boleh mengambilnya ke bawah ya, jadi nggak harus lurus gitu. Yang penting memberikan rantai terpanjang. Coba kita hitung ke bawah, kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Ternyata sama-sama 4. Kita ambil yang mudah saja, yang lurus. Berarti ini adalah parent chain-nya yang dilingkari merah. Berarti yang tidak termasuk ke dalam parent chain yang kita lingkari dengan warna biru itu termasuk ke dalam alkyl atau branch. Ya, jadi ini parent chain, ini branch atau alkyl. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan nama parent chain ya, atau nama dari senyawa alkana. Nah, di sini kita bisa melihat dari tabel berikut, dari alkana C1 sampai alkana C10, itu nama parent chain-nya berbeda-beda ya, tapi kesamaannya adalah di sini akhirannya semuanya adalah berakhiran ane. Ya tadi ya, akhiran ane. Nah, di sini kalau untuk senyawa alkana C1 itu namanya adalah metan, kalau C2 itu adalah etan, C3 itu propan, C4 itu butan, C5 pentan, C6 heksan, C7 heptan, C8 oktan, C9 nonan, dan C10 dekan. Nah, untuk sekarang, kalian usahakan hafal 10 nama ini dulu ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan tanya, kalau C2 nama senyawa alkananya apa? Seperti itu. Nah, jadi kalian sebenarnya tinggal menghafal yang awalannya ini. Awalannya met, et, prop, but, pen, hex, hep, ok, non, dek. Nah, dan menghafal sekarang juga tidak akan rugi karena pada saat kita masuk ke senyawa alkena dan alkuna nanti juga akan sama awalannya, cuman kita ganti akhirannya. Jadi kalau misalkan di alkana dengan 2 karbon nama senyawanya adalah etan, ketika kita masuk ke materi alkena nanti alkena dengan 2 karbon, ane ini akhirnya kita ganti dengan in, tulisannya ene. Jadi dari etan menjadi etin. Kalau kita masuk ke alkuna, akhiran ane ini tinggal kita ganti dengan ain, tulisannya yne gitu ya. Jadi dari etan menjadi ethyne, seperti itu. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menghafal, silakan kalian membuat seperti jembatan keledai gitu ya. Jembatan keledai itu berarti kita membuat singkatan dari suku katanya atau mungkin dari awalannya yang memudahkan kalian untuk menghafal. Nah, jadi silahkan nanti yang mempunyai singkatan untuk menuliskan di kolom komentar ya. Jadi untuk 10 orang dengan singkatan yang menarik itu nanti akan Ibu berikan 2 poin. Ya, jadi silakan nanti dituliskan di kolom komentar ya. Jadi sambil bisa membantu teman-teman yang lain juga untuk menghafalkan nama dari alkana ini. Kita 10 dulu ya. Kalau dari lebih dari 10 memang ada namanya juga Bu? Ada ya. Jadi tapi untuk sekarang kita fokuskan dulu ke 10 rantai alkana ini. Nah, setelah kita tadi berbicara tentang parent chains, kita masuk ke alkyl groups. Nah, di mana alkyl groups ini merupakan cabang ya, cabang atau branch itu tadi. Branch itu ada 2 jenisnya, ada alkyl groups dan ada non-alkyl groups. Nah, kalau untuk alkyl group, di sini alkyl itu merupakan alkana yang kehilangan 1 buah hidrogen. Makanya di sini general molecular formula dari alkyl itu yang tadi sudah sempat kita sebut di awal menjadi CnH2n plus 1. Kalau alkana tadi CnH2n plus 2. Nah, di sini contohnya misalkan kita punya senyawa CH4 metana, ketika dia kehilangan 1 buah hidrogen menjadi sebuah alkyl, maka nama alkylnya akan menjadi metil. Dan di sini rumusnya menjadi CH3. Nah, di sini alkyl groups are named by dropping the suffix -an ya, ane. Jadi kita penamaan dari alkyl groups itu kita menghilangkan akhiran ane pada alkana dan kemudian kita ganti dengan akhiran il. Makanya tadi di sini metana akan menjadi metil. Kemudian kalau untuk etana itu menjadi etil. Seperti itu. Kalau ada C5 pentan menjadi pentil. Nah, ini untuk lebih lengkapnya ya.
Dari tabel perbandingan ini kita bisa melihat perubahan namanya. Jadi kalian cukup mengganti akhiran ane menjadi il. Nah, jadi kalau misalkan ada heksan berarti menjadi heksil, nonan menjadi nonil, dan seterusnya. Nah, di sini dari molekul formulanya seperti yang tadi, berarti dikurangi satu buah hidrogen. Jadi kalau alkana C2H6 ketika dia menjadi alkil atau cabang, dia akan rumusnya menjadi C2H5. Seperti itu. Nah, sekarang berikutnya kita masuk ke non-alkyl groups. Jadi cabang yang bukan merupakan alkil atau bukan tersusun atas karbon dan hidrogen. Kita menyebutnya sebagai substituents ya di sini. Nah, jadi di sini cabangnya itu bisa berupa atom-atom non-logam seperti F, Cl, Br, I, atau bentuknya seperti ini, NO2, NH2, atau OH. Jadi kalau cabangnya berupa atom F, berarti namanya akan menjadi fluoro, Cl menjadi fluoro, Br menjadi bromo, kalau I menjadi iodo, NO2 menjadi nitro, NH2 menjadi amino, dan kalau OH itu menjadi hidroksi. Nah, jadi sekali lagi di sini merupakan cabang, tapi cabang ini tidak tersusun atas karbon dan hidrogen. Jadi makanya disebutnya sebagai non-alkyl groups. Nah, ini adalah aturan penulisan ya. Jadi kalau tadi kita sudah menentukan parent chain-nya sudah, branch-nya juga sudah. Nah, untuk menuliskannya kita mengikuti aturan. Jadi tidak bisa sesuka hati kita ya. Oh, udah Bu, parent chain sudah, kemudian alkyl sudah, tulisnya terserah saya. Tidak bisa. Jadi di sini ada aturan yang perlu kita perhatikan. Jadi karena tadi untuk penulisan nama IUPAC, jadi ada kita menyebutkan angka atau posisi dari alkyl. Jadi di sini aturannya antara angka dengan angka itu dipisahkan dengan koma. Nah, kemudian antara angka dengan huruf, number and letter, kita pisahkan dengan dash atau tanda strip. Nah, kemudian antara huruf dengan huruf itu tidak ada spasi, ya, tidak ada spasinya. Kemudian branch-nya dituliskan secara alphabetically. Nah, jadi kalau misalkan dalam struktur alkana itu, setelah kita identifikasi alkilnya ada metil dan etil, maka yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah etilnya, baru metil. Nah, contoh lainnya misalkan dalam sinyal tersebut ada bromo, ada etil. Berarti siapa yang disebutkan duluan? Bromo dulu, baru etilnya. Nah, kemudian di sini, total the same branch are not alphabetical. Maksudnya seperti ini. Misalkan, di dalam struktur alkana kita, ternyata di situ cabangnya ada 2 buah metil dan 1 etil. Nah, kalau ada 2 buah metil, kita menuliskannya bukan metil-metil. Tidak, kita gabungkan metil, tapi kita berikan awalan bi, seperti ini. Jadi di metil. Antara di metil dengan etil, yang kita dahulukan penulisannya siapa? Nah, di sini ada keterangan total branch-nya itu tidak termasuk dalam alphabetical. Berarti yang kita lihat adalah etil dan metilnya. Sehingga penulisannya kita sebutkan etilnya dulu, baru di metil. Seperti itu. Di sini ada contoh senyawanya. Kita tuliskan menjadi 2,3 dimetil pentat. Seperti itu ya. Ingat, angka dengan angka dipisahkan oleh koma, angka dengan huruf kita pisahkan dengan tanda strip. Baik, sekarang kita akan mencoba dengan contoh ya. Jadi kita akan memberikan nama IUPAC sesuai dengan aturan yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi aturan yang pertama, masih ingat yang pertama, kita mengidentifikasi the longest continuous chain as parent chain. Jadi kita tentukan rantai induknya dulu dengan mencari rantai terpanjang. Nah, di sini ada 2 contoh. Jadi ini yang sebelah kiri contoh yang benar, yang sebelah kanan ini contoh yang salah. Nah, contoh yang benar di sini ada suatu senyawa alkana, dia mengambil rantai terpanjangnya itu dalam bentuk lurus seperti ini. Nah, di sini terdapat 8 karbon. Sementara kalau untuk contoh yang sebelah kanan ini salah. Kenapa salah? Karena di sini rantai terpanjang yang termuat di sini hanya 7 karbon saja. Jadi kita itu mencari yang terpanjang. Jadi yang benar adalah yang seperti ini, ya. Nah, karena ada 8 karbon, tadi kalau 8 karbon berarti parent chain-nya bernama apa? Bernama oktan. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, setelah menentukan parent chain, kita menentukan branch-nya atau menentukan cabangnya. Nah,
ini tadi rantainya lurus ya, rantainya ada lurus, ini juga ada cabangnya. Nah, di sini sekaligus kita bisa memberikan nomor. Jadi penomoran itu dimulai dari karbon yang paling dekat dengan cabang, atau ujung karbon yang paling dekat dengan cabang. Nah, ini contoh yang benar, kita tinjau yang benar dulu. Kenapa ini benar? Nah, di nomornya dari ujung sebelah kiri, karena kalau dari ujung sebelah kiri, kita akan menemukan alkil pada karbon kedua. Nah, kalau kita mulai dari ujung sebelah kanan, seperti pada contoh yang salah ini, kalau dari sebelah kanan, kita baru menemukan alkilnya pada karbon ketiga. Nah, jadi kita pilih yang paling cepat atau paling dekat dengan alkil. Jadi dimulai dari sebelah kiri seperti ini. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti alkilnya ada di nomor 2, ada di nomor 6, dan ada di nomor 5. Jenisnya ada yang bentuknya metil, ya, metil, dan ada yang terdiri atas 2 karbon. Berarti namanya adalah etil. Nah, ini ada kasus lain lagi ya. Jadi, misalkan ternyata dari ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanan ternyata masing-masing terdapat ada alkil pada posisi yang sama. Nah, itu jadi penomorannya dari mana gitu kan ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini rantainya ada 7 karbon. Kita mau memberikan penomoran, kita mulainya dari ujung kiri atau ujung kanan nih. Nah, untuk sisi sebelah kiri dia mulai dari ujung kiri, kalau yang sisi kanan dimulai dari sebelah kanan. Tapi yang benar adalah yang ini, yang sisi kiri. Nah, kenapa seperti itu? Jadi awalnya kita cek dulu ya. Ini kalau dari ujung sebelah kiri, alkilnya ada di nomor 1, 2, 3. Kalau dari sebelah kanan, alkilnya di nomor 1, 2, 3, seperti yang ini. Nah, tapi jenis alkilnya di sini ada etil, 2 karbon, dan ada metil. Nah, jadi kalau seperti ini, kita dahulukan alfabetisnya, sesuai urutan alfabetis. Ya, jadi karena etil lebih dahulu daripada metil, maka di sini etilnya mendapatkan nomor terkecil. Artinya penomoran kita mulai dari sebelah kiri. Jadi tidak yang sebelah kanan ini ya. Jadi mulai dari sini 1, 2, 3. Jadi etilnya ada di nomor 3 dan metilnya ada di nomor 5. Nah, karena tadi kita sudah menentukan parent chain-nya, sudah menentukan branch-nya, berarti sekarang kita tinggal menyusun namanya sesuai dengan format IUPAC yang tadi. Nah, berarti formatnya kita mengikuti format ini, sebutkan number of branch-nya dulu, posisi atau tempat cabangnya ada di nomor berapa, kemudian nama cabangnya apa, dan baru kemudian sebutkan parent chain-nya. Nah, ini seperti contoh yang pertama tadi ya. Jadi contoh yang pertama, rantai utamanya, rantai terpanjangnya terdiri atas 8 karbon. Kemudian untuk alkilnya terletak di nomor 2 dan nomor 6 yang jenisnya sama, yaitu metil. Jadi kita tuliskan keduanya menjadi 2,6 dimetil. Nah, kemudian satu alkil lagi di nomor 5, itu bentuknya ada 2 karbon, berarti namanya adalah etil, 5 etil. Nah, kemudian kita susun namanya, jangan lupa cabangnya, nama cabang disusun secara alphabetically. Berarti kita tuliskan etilnya dulu, 5 etil, 2,6 dimetil, kemudian kita sambung dengan parent chain-nya 8 karbon, berarti ok, kemudian akhirannya ane, oktan. Kita tuliskan lengkap, berarti menjadi 5 etil, 2,6 dimetil, oktan. Antara metil dengan oktan tidak ada spasi, kemudian ingat angka dengan angka dipisahkan dengan koma, angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda titik. Baik, sekarang kita coba berlatih ya. Jadi di sini itu akan memberikan suatu senyawa organik, yaitu alkana. Nah, di sini menggunakan line structure, jadi supaya lebih terbiasa ya dengan struktur line. Nah, jadi di sini yang pertama harus kalian lakukan adalah senyawa alkana ini, rantai terpanjangnya terdiri atas berapa karbon? Silakan dicari dulu, kasih waktu 3 detik ya. Oke, jadi ternyata untuk struktur ini, rantai utamanya itu seperti ini ya. Terdiri atas 9 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang sudah menentukan parent chains, berarti sudah kelihatan alkilnya yang tidak termasuk dalam parent chains. Ada yang ini ya, ini alkil, cabangnya. Ini satu lagi.
Nah, sekarang penomorannya kita mulai dari mana? Apakah dari sisi sebelah kiri atau dari sisi sebelah kanan? Jawabannya adalah kita mulai dari sisi sebelah kanan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9. Kenapa dari sebelah kanan? Karena dari sebelah kanan di nomor 2 kita langsung bertemu dengan cabang atau alkil. Berarti di sini sisanya bisa kalian berikan seperti ini. Kalau Ibu menyebutnya cacing ya, kita cacingkan sehingga kelihatan cabangnya yang mana saja. Nah, untuk cabang yang di nomor 2, karbon nomor 2 itu namanya adalah metil. Sementara cabang di nomor 6 itu adalah etil. Kalau sudah seperti ini tinggal kita susun namanya, siapa yang kita sebutkan duluan? Kita sebutkan etil terlebih dahulu. Berarti kita tulis 6 etil, kemudian 2 metil, karena rantai terpanjangnya ada 9, berarti menjadi nonan. Tuliskan seperti ini, 6 etil, 2 metil, nonan. Nah, berikutnya ini ada contoh struktur yang kedua, ya. Jadi sama seperti contoh yang pertama, silahkan kalian menentukan terlebih dahulu rantai utamanya atau parent chain-nya terdiri atas berapa karbon. 3 detik juga ya, silakan. Nah, baik, jadi untuk struktur yang kedua ini rantai utamanya adalah sebagai berikut. Nah, kita mulai dari atas atau mulai dari sebelah kanan juga boleh ya, dari atas ke bawah atau bawah ke atas sama aja. Iya, seperti ini. Jadi di sini yang kuning ini merupakan rantai utamanya. Terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karbon. Nah, sekarang penomorannya kita mulai dari mana? Apakah dari sisi sebelah sini atau sebelah situ? Ya, jadi kita tinjau lagi memberikan penomoran dari mana yang paling cepat bertemu dengan alkil. Dari sisi sebelah sini ya, karena dari sini di nomor 2 kita sudah bertemu dengan alkil. Tapi kalau kita mulai dari atas, 1, 2, 3, 4. Di nomor 4 baru bertemu dengan alkil. Jadi kita pilih yang paling dekat. Oke, jadi penomorannya seperti ini. 5, 6, 7, 8. Oke, baru kemudian kita identifikasi nama alkilnya. Ini alkil, alkil, alkil. Ya, di sini ada metil, ada etil, ada metil. Jadi ada 2 buah metil. Nah, tinggal kita tulis namanya. Antara etil dengan metil, siapa yang kita sebutkan duluan? Etil dulu ya. Berarti ada di nomor berapa etilnya? Ada di nomor 4. Berarti 4 etil. Kemudian karena ada 2 alkil yang sama-sama metil, kita gabung, tapi nomornya tetap masing-masing. 2,5 ya, 2,5 ditambahkan awalan di metil, rantainya ada 8, di metil oktan. Nah, jadi seperti itu. Nah, berikutnya contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga di sini ada alkil dan ada non-alkil groups ya. Nah, jadi sekarang yang kalian tentukan sama, pertama tentukan parent chain-nya dulu, kemudian tentukan penomoran alkilnya dan tentukan penomorannya. Nah, kalau ini sepertinya mudah ya, karena rantainya sepertinya kelihatan, jadi rantai utamanya itu lurus. Ya, seperti ini. Terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbon. Nah, sekarang penomoran dimulai dari mana nih? Dimulai dari sisi sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, Bu, kalau dari sebelah kiri di karbon nomor 2 saya bertemu dengan substituen atau cabang yaitu Br. Kemudian kalau dari sebelah kanan saya di karbon nomor 2 juga menemukan cabang yaitu Cl. Nah, ingat kalau seperti ini berarti kita tentukan mana yang alfabetisnya lebih dulu. Ya. Nah, kalau di sini ada bromo, di sini ada kloro, maka secara alphabetically bromo lebih dulu. Maka yang mendapatkan nomor terkecilnya adalah bromo. Berarti penomorannya kita mulai dari sisi sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau seperti ini, selanjutnya kita tinggal susun namanya. Berarti kita sebutkan bromonya dulu ada di nomor 2, berarti 2 bromo. Kemudian berikutnya alphabetically-nya itu berarti adalah kloro, berarti 5 kloro.
Kemudian di nomor 3 ada metil, 3 metil, rantainya ada 6 karbon, heksan. Berarti 2 bromo, 5 kloro, 3 metil, heksan. Nah, baik. Sekarang latihan kalian mengerjakan secara mandiri ya. Nah, ini bentuk senyawa alkananya seperti ini. Wow, agak ribet ya sepertinya ya. Enggak, ini mudah kok ya. Jadi di sini kalian tentukan rantai utamanya terdiri atas berapa karbon. Kemudian di sini cabangnya apa saja. Terus kemudian kalian tentukan namanya. Nah, silahkan nanti dari senyawa ini, nama senyawanya kalian tuliskan di kolom komentar ya. Jadi nanti Ibu akan lihat untuk 10 orang tercepat itu nanti akan mendapatkan poin ya. Jadi sekali lagi ditinjau ini rantai utamanya kemana ya ini ya, cabangnya apa saja dan tuliskan namanya. Nah, jadi sekali lagi yang paling cepat menuliskan di kolom komentar untuk 10 orang pertama akan mendapatkan poin. Ya, baik. Untuk materi berikutnya nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang branch alkyl. Jadi alkyl yang bercabang atau cabang yang bercabang. Nah, gimana tuh ya cabang yang bercabang. Kemudian kita akan membahas tentang common names-nya, common names dari senyawa alkana. Kemudian di sini kita akan membahas nomenklatur atau tata nama dari senyawa cycloalkana. Ya, jadi itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, sekian untuk video pembelajaran pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa langsung ditanyakan pada Google Classroom atau pada grup Telegram atau mungkin langsung japri ke WhatsApp atau Telegram ya. Jadi jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya nanti pusing sendiri. Ya, baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.